Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua. Ya alhamdulillah, kita bisa berjumpa di video online ini ya, video tutorial pembelajaran online ini. Dan ini adalah salah satu video pembelajaran yang harus kita sampaikan kepada teman-teman semua, terkhusus di siswa paket B PKB Binsan Desa di kelas 8 ya. Baik, sebelum kita ke materi, saya mengucapkan terima kasih kepada pengelola jajaran pengurus PKB Binsan Desa yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi informasi, berbagi wawasan di dalam melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti ini ya. Baik, teman-teman semua, siswa-siswi di PKB Binsan Desa di kelas 8 ya, atau di setara paket B SMP itu kelas 2 kalau dulu, sekarang itu kelas 8. Alhamdulillah saya dipercaya untuk memberikan satu materi pembelajaran yang sudah tidak asing lagi ya, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Dan tentunya kemarin saya sudah memberikan beberapa video juga untuk di kelas 7-nya, kemudian sekarang di kelas 8-nya, dan materinya juga masih berkaitan ya. Nah, kalau kemarin kita membahas yang tentang bagaimana seseorang yang saling membutuhkan ya, hidup sosial. Nah, kalau sekarang di kelas 8 ini kita akan membahas di era kekinian, bahwasanya zaman sekarang itu adalah sebuah zaman yang tingkatan percepatan teknologinya itu sangat luar biasa ya. Baik, teman-teman semua, saya Cecep Nur Makbullah, salah satu tutor di PKB Binsan Desa. Mudah-mudahan bisa memberikan satu materi yang singkat, 10-15 menit ke depan, untuk memberikan satu gambaran tentang salah satu materi yang akan diberikan di video kali ini ya. Baik, di dalam tema kali ini ya, di dalam ilmu pengetahuan sosial terkhusus di kelas 8 ini, kita akan mengerucut membahas tentang temanya adalah dunia dalam genggamanku ya, dunia dalam genggamanku. IPS kelas 8, dunia dalam genggaman ya. Baik, kalau kita berbicara tentang dunia, itu sekupnya tentunya seluruh dunia ya, tapi dalam konteks ini kita runut ke dalam satu konteks sederhana, bahwasanya di era sekarang kenapa ada istilah dunia dalam genggamanku ya. Artinya bahwa di sini terjadi satu perubahan sosial yang sangat, atau perubahan alam yang nyata, yang sudah terjadi, yang kita alami bersama, bahwasanya konteks dunia dalam genggaman ini adalah segala bentuk informasi, segala bentuk wawasan era kekinian, baik di lokal, di daerah kita, ataupun di luar daerah, di luar kota, bahkan sampai luar negeri, itu bisa dalam satu genggaman kita mendapat informasinya dengan mudah ya. Artinya bahwa dalam konteks pembelajaran kali ini, kita harus memahami bahwasanya di era masa sekarang itu sangat mudah untuk mengakses informasi ya. Salah satunya adalah mempunyai Android atau mempunyai HP atau laptop dengan segala teknologi yang ada ya. Salah satu contoh saja, kita sekarang ingin mendapatkan informasi apa yang terjadi, yang sedang ramai ini, misalkan di Palestina, kita tinggal buka YouTube atau TikTok ataupun misalkan di platform media sosial, itu kita bisa menemukan informasi-informasi yang valid yang sedang terjadi, dan juga kita sangat prihatin ya terjadi di saudara-saudara kita yang di sana. Mudah-mudahan kita doakan supaya mereka tetap ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mengerucut kepada materi, bahwasanya tadi dalam bahasan dunia dalam ngomong ini, begitu mudahnya kita mengakses informasi sekarang. Mudah akses informasi. Nah, tentu kemudahan ini tidak bisa sekonyong-konyong dikatakan mudah begitu saja ya. Jadi tentu dalam konteks di dalam era kekinian
itu kalau misalkan kita ingin memiliki akses yang lebih luas atau yang lebih mudah kita cerna, tentu kita tidak bisa berdiam diri. Artinya kita tidak bisa hanya sebatas menunggu di rumah atau hanya sebatas informasi-informasi di sekitaran, tetapi juga kita harus ada percepatan perilaku. Dalam konteks perilaku di sini adalah untuk mencapai informasi tadi. Ya, artinya bahwa untuk mencapai mudah dalam mengakses informasi ini, ya, tentu kita harus ada perubahan perilaku, ya. Artinya perubahan di sini supaya kita tidak tergerus oleh zaman, artinya tidak ketinggalan zaman, maka kita harus mampu berubah. Dalam arti berubah di sini bukan menjadi negatif, ya, artinya kita mengejar bagaimana apa yang ada, informasi atau apa yang sedang terjadi, maka perubahan perilaku ini harus kita lakukan, ya. Salah satu contohnya perubahan ini, kita supaya mengakses informasi tentu kita harus mempunyai alat komunikasi, kita harus memiliki relasi-relasi, kemudian kita harus memiliki kontak-kontak atau platform media sosial yang tentunya bisa menjadikan kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi di era kekinian. Nah, maka perubahan ini, ya, perubahan perilaku ini bisa mengerucut kepada bertahan. Artinya bertahan di sini adalah kita bisa mengikuti era zaman sekarang. Itu tentu tidak hanya sebatas kita merubah perilaku, memiliki akses informasi, tapi juga kita untuk bagaimana bisa bertahan hidup, ya, artinya bisa bertahan dalam satu informasi atau peristiwa dunia yang terjadi, tapi juga kita memang mampu mengikuti alur yang sedang ada, ya. Artinya bahwa kecanggihan teknologi zaman sekarang itu tentu harus diiringi dengan kematangan kita, kemampuan kita untuk mengejarnya, ya. Karena di sini juga secara teoritis bahwa terjadi perubahan-perubahan sosial yang ada beberapa ahli yang sudah menyatakan, dan ini bisa dibaca, ya, nanti bisa di-sharekan, ya. Kemudian juga yang terpenting sekarang itu salah satu yang menjadi akses informasi ini adalah kita bisa memiliki alat komunikasi. Alat komunikasi di era kekinian supaya bisa melakukan percepatan mendapatkan akses informasi. Nah, ketika kita mampu mengakses informasi ini melalui alat komunikasi yang kita miliki, tentu kita harus manfaatkan sebaik mungkin, ya. Artinya dengan alat-alat komunikasi yang ada, kita bisa mencari informasi, mencari atau menambah wawasan dengan cara aktif di media sosial, juga kemudian berteman dengan orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang punya wibawa tertentu. Tentu kita dengan mempunyai alat komunikasi kita bisa melakukan percepatan atau melakukan penyeimbangan kehidupan itu dengan bisa kita punya platform media sosial, ya, platform media sosial. Artinya bahwa zaman sekarang sudah tidak heran lagi anak ada yang memegang HP atau misalkan membawa laptop, kemudian juga membawa alat-alat teknologi yang canggih, yang super canggih, misalkan seperti ini saja, mungkin papan tulis. Mungkin sekarang kalau yang lebih mewahnya ada layar khusus, ya, yang bisa dijadikan satu kegiatan pembelajaran. Tetapi di dalam itu semua tentu kita harus memanfaatkan itu dengan baik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita mempunyai tujuan tertentu. Ketika kita perkembangan teknologi semakin canggih, kita juga harus dibarengi dengan kekuatan mental, kekuatan iman juga, supaya tidak tergerus dengan ke bawah ke arah-arah yang negatif, ya. Artinya bahwa dalam zaman sekarang itu betul-betul dunia bisa kita genggam. Artinya bahwa segala bentuk akses informasi akan mudah kita terima dengan kita melakukan penyeimbangan dengan era atau dengan model kehidupan sekarang. Tentu tidak meninggalkan nilai-nilai moralitas agama yang sudah ada didikan dari orang tua kita,
juga kita bisa untuk bertahan itu, mendapat informasi itu supaya kita tidak tergerus atau tidak ketinggalan informasi. Artinya bahwa dalam konteks di zaman sekarang ini, mudahnya informasi tentu harus bisa menjadi satu bahan perilaku positif yang kita tingkatkan untuk bisa mudah meningkatkan kemampuan juga keahlian. Artinya di dalam kemudahannya ini tentu ada banyak kendala-kendala atau banyak godaan-godaan di dalamnya yang terjadi, yang tentunya kita harus bisa menyeimbangkan itu. Nah, artinya di akhir kata kegiatan ini bahwa semua akses kehidupan, semua akses informasi yang bisa kita dapatkan hari ini bisa menjadi satu wawasan, bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kita, dengan catatan tujuan kita adalah tujuan kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika kita memiliki tujuan yang tidak baik atau salah langkah, justru ketika kemudahan informasi ini akan bisa membawa kita ke dalam sisi negatif yang itu kita hindari ya. Jadi mohon kepada teman-teman semua di siswa paket B PKB Binsan Desa, juga siswa teman-teman yang lain, juga mohon dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih ini, tentu kita harus tetap menjaga keutuhan, tetap menjaga sikap, tetap menjaga moral, tetap menjaga perilaku sesuai dengan agama dan tuntunan kita. Juga selain hanya kita mendapat informasi dengan mudah, tapi juga kita mempunyai benteng yang kuat untuk bisa terus melakukan berkehidupan di sosial ini ya. Baik, itu saja mungkin yang dibahas secara singkatnya, bahwasanya ambil setiap momen terjadi kehidupan ini secara positif ya, jadikan sebuah hikmah supaya kita terus diarahkan kepada hal-hal yang baik, sehingga kita hal-hal yang negatif sudah kita tinggalkan, kita kubur dalam-dalam, sehingga percepatan teknologi ini, dunia dalam genggamannya adalah genggaman kebaikan semua. Jadi konteks dunia dalam genggaman, jadikan genggaman itu, genggaman informasi adalah genggaman kebaikan untuk masa depan yang lebih baik ya. Mungkin itu saja gambaran umumnya teman-teman semua, semoga ini bermanfaat, dan nanti ada di lain waktu kita mungkin ada pertemuan offline-nya yang nanti ada tugas yang bisa dikerjasamakan atau diselesaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan di waktu yang singkat ini bisa memberikan satu gambaran bahwasanya apapun yang terjadi di dalam era kekinian ini, tetap kita punya tujuan yang baik, yaitu adalah bertujuan untuk bisa mengembangkan potensi, mengembangkan jati diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi dibanding masa lalu. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.